Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Zahra Palepi dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian syirka, rukun, dan syarat syirka. Yang pertama adalah pengertian syirka. Syirka menurut bahasa adalah mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu atau dengan bagian yang lain. Selanjutnya, pengertian syirka menurut istilah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua adalah rukun syirka. Rukun syirka di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah anggota yang bersyirikat, yang kedua adalah pokok-pokok perjanjian, dan yang terakhir adalah sigat atau akad. Selanjutnya adalah syarat syirka. Syirka harta atau syirka inan mempunyai syarat. Yang pertama, modalnya hendak jelas. Maksud di sini adalah modal tersebut dapat dihitung dengan nilai uang. Yang kedua adalah bila terdapat dua jenis barang pokok hendaknya dicampur sehingga barang tersebut tidak dapat lagi dibedakan. Dan yang terakhir adalah aturan harus jelas agar tidak dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Selanjutnya adalah syirka kerja atau syirka abdan. Syarat syirka ini adalah yang pertama, penghasilan upah yang diperoleh menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan perjanjian. Yang kedua adalah apabila anggota terdiri dari bermacam-macam profesi dan tingkat pendidikan, pembagian penghasilan tidak akan sama karena perbedaan kualitas jasa yang telah diberikan. Yang terakhir adalah persentase pembagian keuntungan hendaknya ditentukan pada saat berlangsungnya akad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Agustin dari kelas 11 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang hukum syikrah. Mengenai hukum syikrah, untuk syikrah inan atau syikrah harta, para ulama mazhab sepakat tentang kebolehannya, tetapi mereka hanya berbeda pendapat tentang hal syarat-syarat. Adapun syikrah abnan, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Misalnya Imam Syafi'i yang melarang bentuk syikrah ini. Para fuqaha juga berbeda pendapat tentang syikrah wujuh. Imam Hanafi dan Imam Hambali memperbolehkannya, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Maliki melarangnya. Namun untuk syikrah mufawadah, seluruh mazhab melarangnya kecuali Imam Hambali yang memperbolehkannya. Yang kedua yaitu hikmah syikrah. Ada beberapa hikmah syikrah, yaitu yang pertama, perusahaan dan perdagangan akan lebih maju. Yang kedua, permodalan akan lebih besar dan lebih berarti. Yang ketiga, kemajuan perusahaan akan lebih besar karena merupakan hasil pemikiran dari banyak orang. Yang keempat yaitu banyak menyerap tenaga kerja. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Khairunisa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam syirka. Syirka ada dua jenis. Yang pertama syirka amla'a, yaitu syirka penguasaan harta secara kolektif berupa bangunan, barang bergerak, atau barang berharga. Yang kedua, syirka uqud, yaitu kerjasama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan, misalnya transaksi jual beli atau lainnya. Kemudian, para ulama membagi syirka menjadi 4 macam. Yang pertama, syirka inan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu bisnis atau usaha atas dasar profit and sharing, yaitu membagi untung dan rugi. Yang kedua, ada syirka abdan, adalah syirka antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang hasilnya atau upahnya dibagi antara mereka sesuai dengan perjanjian, misalnya usaha konveksi dan bangunan. Yang ketiga, ada syirka wujuh, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan kepercayaan para pengusaha dengan perjanjian bagi hasil. Yang keempat, ada syirka mufawadah, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih melakukan suatu usaha dengan uang atau jasa dengan syarat sama modalnya, agamanya,
mempunyai wewenang melakukan perbuatan dan masing-masing berhak bertindak atas nama syirkah. Bentuk-bentuk syirkah yang kita kenal saat ini antara lain yang pertama ada CV atau Communautaire Vennootschap, yang kedua NV, Naamloze Vennootschap, yang kedua PT atau perseroan terbatas, yang keempat firma, dan yang kelima koperasi. Baiklah, mungkin cukup sekian macam-macam syirkah yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.